point that should be in the RPP, right? Taruh aja di situ nggak apa-apa. Taruh aja di situ nggak apa-apa. Nah, situ aja nanti beber aja. Pusing-pusing amat. Sorry, there are several repairmen in my house, right? Okay, so maybe you have learned about making RPP, but please follow my style for your preparation, for your for your presentation, right? Okay. Do you have any question first? No. So I will not ask you what is RPP. Now let's try to make the things. Okay. Who wants to be what do you call kelinci percobaan? Who wants to? Who have the draft already? We just modify it. Do you have your RPP for your draft? At least what you are going to teach? Okay, if not, I will use your friend's word yesterday. Like this. Okay, jendela. I will teach you the way, the preparation, how to compose an RPP. Whatever the name is, RPP kah, RPS kah, apakah, but the concept is the preparation before teaching. Okay, let's talk about something. For example, you are going to talk about yang udah jadi aja kemarin ya lebih enak. Procedure text, right? Jadi hari ini Anda mau ngajar text procedure misalnya. Sometimes later in the school, maybe your leader ask you, Bu itu kelasnya kosong, Bu tolong masuk gitu kan? Nah, Anda cepat cari tahu apa yang harus diajarkan hari ini di silabusnya, di ininya. Oh, hari ini text procedure. Okay, you make a draft. Text procedure gitu. Yuk, terlalu kecil ya. Okay. Ini nanti sekalian pola berpikir Anda ya. Nah, what do you know about procedure text? Apa yang kamu tahu tentang prosedur text itu? Text prosedur itu. Coba. Apa itu text prosedur? Langkah-langkah, Miss. Langkah-langkah, steps. What else? Ingredients. Ingredient. What else? Catat aja dulu. Apa? Goals-nya untuk membuat apa? Goals-nya. Nah, itu apa itu? Ingredient, step, goals, itu apanya? Generic structure. Itu generic structure-nya. Oke. Generic structure. Berarti apa saja generic structure-nya? Goals. Apa setelah goals? Ingredients. Ingredients. And then? Dua ini aja. Steps. Steps or methods, right? Nah, itu. Jadi itu tadi yang udah Anda catat-catat itu namanya ini. Apalagi yang harus dipikir tentang prosedur text? Kalau mau ngajar prosedur teks, apalagi selain generic structure-nya? Come on, Anda kan tahu bahan ini kan, Anda belajar tentang ini coba. Taruh aja di atas meja itu, terus nanti tak kumpulinnya. Nah itu. Oke?
Apalagi selain generic structure yang harus diajarkan? Come on. Di luar tuh Anda sekolah, apalagi yang dipelajari dari teks itu? Apapun itu teksnya. Masa nggak ada yang tahu? Katanya mau ngajar. Selesai gitu aja kita ngajarnya, goals, ingredients, steps. Terus apa lagi yang mau diajarkan dalam membuat teks prosedur ini? Grammarnya, Bu. Grammarnya apa namanya grammar itu? Grammarnya apa? Language. Language? Language features. Bukan future, features. Future itu future tense ya. Language features. Apa saja? Present, ya present tenses ya. Ini pada udah bangun apa masih tiduran ini? Oke, kalau terkait present tense, apa yang harus saya ajarkan? Yang jelas, verb one atau s. Kemudian do atau does. Apalagi yang terkait dengan present tenses. Biasanya afirmatif, ada ya? yang afirmatif, positif. Afirmatif. Itu jenis kalimat. Oke, berarti afirmatif. Apalagi? Kata penghubung, Bu. Kata connecting, apalah istilahnya Anda? Words. Apalagi? Nah, sambil ngacak-ngacak ini Anda pikir afirmatif. Oke, connected words. Apa aja yang terkait connected words? Then, apalagi? First. First segala macam. Anda buat sebanyak mungkin. Apa yang ingat di kepala? Jangan malas, ya. Buat sebanyak mungkin. Namanya coretan-coretan, ya kan? Nah, sama dengan present tense ini, do, does, kemudian bagaimana WH-nya, bagaimana polanya. Apa terkait present tense itu biasanya adverb ya. Adverbs. Apalagi? Ini tadi ingredient go namanya step procedure. Apalagi selain afirmatif? Imperatif. Imperatif. Nah, ini yang penting. Imperatif. Apa yang terkait imperatif berarti verb langsung tambah yang lain-lain, nggak ada pakai subjek. Nah, di situ ya. Pokoknya apa yang ada di kepala Anda kalau kurang, baca, cari. Nggak bisa kalau nggak ada siap mengajar itu. Jadi yang dimaksud dengan bahan itu seperti ini. Oke, nah sekarang baru Anda pikir, oke, ini yang mau saya ajarkan semua kan? Oke, generic structure-nya ini, language feature-nya ini. Oke. Nah, sekarang kira-kira saya mau mengajarkan apa ya, buat apa ya? Oh, yang enak nanti apa? Oh, nasi goreng aja gitu kan? Nanti Anda mau mengajarkan anak nasi goreng. Oke, buat topik. Entah pakai bahasa Inggris, entah bahasa Indonesia, buat-buat aja dulu. Jangan biarkan pikirannya buntu gara-gara nggak tahu kosakata. Kalau nggak tahu kosakata, buat dalam bahasa Indonesianya aja dulu. Nasi goreng. Oke. Nah, berarti kosakatanya kosakata terkait nasi goreng apa saja? Yang pertama kata kerjanya atau Anda gabung aja. Bahannya kata kerjanya ya kan? Misalnya menggoreng, fry. Apalagi mengiris, buat aja nggak tahu bahasa Inggrisnya apa. Bahannya apa misalnya? Oh, Anda pisah. Rice. Apa lagi? Oil. Sosis, nggak tahu bahasa Inggrisnya apa. Ketik aja sebanyak-banyaknya. Sambil Anda membayangkan membuat nasi goreng itu. Got it? Nah, ini grammar nih. Apa? Kosakata. Sebanyak-banyaknya. Saat inilah Anda mempersiapkan pelajaran Anda terkait baik itu pertanyaannya nanti, kosakatanya nanti. Nah, setelah Anda membuatnya jadi nanti, inilah yang Anda latihkan.
cari bagaimana cara membacanya, cari cara bagaimana membuat kalimatnya dan segala macam. Oke. Nah, inilah persiapan Anda untuk ngajar. Cuman ini loh. Nah, baru sambil membuat RPP-nya, sambil Anda berpikir gimana saya mulainya. Bagaimana saya mulainya? Ingatlah pendekatan scientific approach dengan 5 langkah. Ini yang nggak boleh lupa, konsep dari 5 langkah. Yang pertama, observing, ya kan? Questioning, experimenting atau exploring, associating, apa lagi? Terakhir, communicating. Itu nggak boleh, nggak tahu konsepnya. Yang jelas, yang 5 ini pada dasarnya terbagi atas 3, ya kan? Pre-teaching, while teaching, post-teaching. Ingat itu dulu? Ya kan? Pre, pokoknya masuk mengajar tuh nggak boleh langsung materi. Materi itu nanti di experimenting atau maksud saya itu bukan materi ya, ini kan materi semua ya. Maksud saya tuh jangan teori gitu ya. Teori itu nanti di exploring atau experimenting. Oke, sekarang mulailah menghayal. Oh, saya mau mengajar maksudnya bagaimana ya? Gini ya, saya mau karena mendadak misalnya. Oh, nggak ada bahan, berarti saya mulai dari oral skill, oral cycle. Berarti nanti tak pikirlah, oh ya nanti masuk saya nanya salam, terus nanya anak, tadi pagi sarapan apa? Ibu sudah kenyang nih, makanannya penuh di perut. Tadi makannya banyak untuk sarapan. Kamu sarapan apa tadi, Nak? Nah, gitu ya. Berarti kamu memulai observing questioning-nya dengan oral cycle saja. Tapi kebetulan Anda punya video tentang cara membuat nasi goreng, pikirkan lagi gimana caranya. Tetap masuk. Nah, nanti bikin kamu sarapannya apa nak tadi? Nah, ini nah. Hati-hati aja. Kalau Anda sudah terfokus ke nasi goreng, Anda harus bisa mengarahkan anak ke nasi goreng nanti. Sebab misalnya ternyata dalam tanya jawab nggak muncul nasi goreng itu. Gimana Anda harus mengarah? Mana tahu anak-anaknya, anak-anak milenial semua sarapannya nggak ada yang nasi goreng. Adanya susu, keju, sandwich. Kan bengong Anda padahal yang disiapkan tentang nasi goreng, ya kan? Nah, bagaimana cara Anda mengarahkan mereka ke nasi goreng? Nah, kemudian setelah diskusi sebentar pengantarnya, kemudian karena Anda punya bahannya, apakah berbentuk teks, prosedur membuat nasi gorengnya, atau apakah Anda akan mengajak mereka nonton video, atau tetap aja dengan diskusi sendiri pakai papan tulis nanti. Itu terserah Anda. Oke, kita anggaplah saya nanti mulainya dengan apa ya? Nah, udahlah nggak bawa apa-apa darurat ya sudah saya mulai dengan kalimat aja. Jadi setelah Anda bertanya, Anda bayangkan. Jadi siapa nanti sarapan ini. Waduh, ada yang mengeluarkan nasi goreng. Oke, siapa yang tahu jenis-jenis nasi goreng misalnya, kan begitu. Nah, sambil itulah nanti Anda merancang RPP. Oke, kita coba dulu RPP. Mungkin Anda bengong aja sekarang, tapi nggak apa-apa, nanti akan ketemu apa yang saya maksudkan. Oh, sorry. What is it? Insert page break. Gitu. RPP ya namanya ya. Saya nggak tahu ada yang RPP, ada yang lesson plan, ada yang apa. Be consistent. If you are going to make it in Indonesia, please use all in Indonesia. If you are going to make it in English, just use English. Oke. Nah, pertama RPP itu apa yang diperlukan? Secara umum, RPP itu yang pertama adalah identitas. Oke. Mata pelajaran. Apa nama mata pelajaran kalau di sekolah? English gitu, enggak ya? Bahasa Inggris kan ya? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nah, text procedure ini ada di kelas berapa? Kelas 9.
9 semester. 9 apa 11? 9. Semester berapa? Ini dilihat di silabus ya. Jangan ini semester, taruhlah semester 1 mungkin, saya nggak tahu juga. Nah, waktu, ini kan Anda, kebetulan ini kita buat rancangan target kita ya. 15 menit. Nah, topik udah jelas. Apa tadi? Procedure, text. Oke. Subtopiknya. Nah, ada yang ketinggalan tadi. Prosedur teks ini kan ada beberapa. Apa saja? Ada 3 kan jenisnya. To make, to do, satu lagi to use kan. Nah, ketika Anda membuat RPP ini fokuskan ke salah satunya aja dulu. Berarti subtopiknya, karena kita tadi judulnya mau buat nasi goreng kan, subtopiknya adalah how to make something. Nah, gitu. Jadi jelas. Berarti fokusnya hari ini how to make something. Kalau misalnya di akhir nanti Anda memberikan tugas setelah konsep how to make something jelas bagi anak, Anda mindahinnya ke nanti how to do, how to use, boleh ketika asosiasi. Jadi setelah dengan Anda bersama siswa sampai experimentingnya itu nanti selesai konsep how to make nasi gorengnya. Nah, diasosiasikan anak menerapkan konsep. Kalau Anda masih tetap menggunakan how to make saja, berarti anak disuruh lagi membuat how to make. Tapi kalau setelah di experimenting itu, setelah Anda menjelaskan how to make, kemudian Anda jelaskan, nah selain membuat, langkah prosedur ini juga bisa untuk langkah-langkah penggunaan alat atau melakukan sesuatu. Nah, Anda jelaskan apa bedanya dengan yang how to make. Berarti nanti di asosiasinya, menalarnya, tugas anak adalah membuat how to do dan how to use, bukan how to make lagi. Tapi kalau Anda nggak mau cawe-cawe pusing, tetap aja how to make, berarti di nalar nanti tetap anak disuruh membuat how to make something lagi. Itu terserah Anda. You are teacher, you have the power to do that. Right? And then, how to make something. Kebetulan keterampilannya siapa? Misalnya fokus keterampilan Anda terpilih kemarin apa? Kalau fokus keterampilan Anda speaking, berarti hasil akhir anak speaking ya. Kalau fokus keterampilannya writing, nanti berarti hasil anak berbentuk tulisan gitu ya. Terserah nanti. Pembagian Anda dapatnya apa kemarin. Oke. Nah, baru kita membuat RPP-nya beneran. Setelah identitas apa yang dicari dulu di silabusnya? Paling besar apa? SK, KD, indikator. Mana duluan? Kok pada bengong wajahnya? Kompetensi dasarnya, Bu. Kompetensi dasar dengan standar kompetensi mana yang dulu? Standar kompetensi. Standar kompetensi. Ada style yang membuat standar kompetensi, ada yang enggak. Kita yang lengkap aja ya, cari standar kompetensinya. Ini dilihat dari silabus. Apa standar kompetensinya? Ada yang tahu? Kemarin kawannya nyarikan memahami
makna teks prosedur gitu ya. Kalau nggak salah ini kemarin dibuatin kawannya. Nah, baru kompetensi dasar tetap dari silabus ya kan? Dari sebanyak itu kompetensi dasar, Anda pilih yang tetap Anda akan pakai. Kompetensi ini kan kompetensi dasar. Ini kan kompetensi dasar itu kalau Anda lihat banyak di dalamnya. Ada yang mengarahkan kepada anak bertakwa segala macam itu kan. Boleh Anda buat. Tapi kalau enggak, kalau yang untuk saya, Anda lompat saja langsung kompetensi dasar yang berkaitan dengan materi. Jadi apa saja itu yang berkaitan dengan materi? Ada yang punya silabusnya enggak? Kalau enggak saya salinkan aja dari kawan-kawannya kemarin. Nih, diambil 3 yang betul-betul berkaitan dengan materinya kemarin itu. Ini, sorry. Ini diambil dari silabus, ingat itu. Nah, berdasarkan inilah nanti kita akan membuat apa? Kelihatan nggak? Oke. Kelihatan, Bu. Ini ya yang diambil kemarin. Jadi yang terkait langsung kepada bahannya, pertama menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks prosedur berbentuk manual. Manual itu kiat-kiat atau tips, yaitu yang jenisnya tadi itu kan, to do, to make, to use ya kan, sesuai dengan konteks kepenggunaan. Berarti kompetensi dasar pertama itu fungsi sosial struktur teks, yaitu tadi to make, to do, to use. Kemudian unsur kebahasaan berarti apalagi ini language feature dan generic structure-nya. Yang kedua kita dibuatkan dari silabus itu menangkap makna teks prosedur nggak konsisten membacanya. Teks prosedur baik lisan dan tertulis berbentuk manual dan kiat-kiat atau tips. Berarti maknanya, jadi kalau membuat teks prosedur itu untuk apa gitu ya. Menyunting teks prosedur berbentuk manual, yang begini. Berarti dari ketiga kompetensi dasar itu sesuai dengan bahan yang kita buat tadi, ya kan? Ini yang harus diajarkan. Sudah tercakup dia di kompetensi dasar. Nah, baru sekarang keluarkan ilmu keguruan Anda. Di mana yang betul-betul guru itu ya di indikator. Ini jangan nyontoh, buat sendiri. Meskipun beberapa buku latihan, buku-buku teks siswa sudah ada indikator itu, lebih baik Anda buat sendiri. Oke? Apa dasar Anda membuat? Ya sambil membuat indikator ini sambil membayangkan langkah-langkah di kelas. Mengacu kepada kompetensi dasar. Kan sudah jelas tadi kan targetnya fungsi sosial dan language kebahasaannya. Berarti yang tadi saya harus mengajarkan apa tadi? Generic structure-nya, saya harus mengajarkan grammarnya, kosakatanya dan lain-lain. Nah, kita mulai menghayal masuk kelas. Oke, saya tadi mau topiknya tentang nasi goreng kan? Berarti pertama saya masuk kelas, setelah nyapa saya nanya apa sarapan Anda tadi, gini. Kemudian Anda mengarahkannya kepada nasi goreng. Berarti indikator pertama adalah siswa mampu memahami topik tentang nasi goreng. Atau kalau Anda nggak mau spesifik, Anda buat makanan. Tapi kalau saya lebih baik jelas langsung. Oke. Kan itu topik kan ya. Berarti anak tahu oh, nasi goreng itu yang begini, yang begini, yang begini. Kemudian
siapa yang tahu jenis-jenis nasi goreng? Apa saja bahan-bahannya nasi goreng itu? Oh, nanti keluar anak-anak ngomongnya. Nasinya Bu, minyak, sayur, ini segala macam. Berarti dalam konteks ini Anda mengumpulkan apa? Kosakata. Kosakata terkait dengan nasi goreng tadi. Berarti indikator kedua adalah siswa. Oh, kenapa saya nulisnya kayak gini? Siswa mampu memproduksi kosakata terkait bahan pembuatan nasi goreng. Ini bahasanya nanti terserah Anda loh ya. Yang jelas ini konsepnya. Ini target kedua. Target kedua setelah Anda dengan anak diskusi. Jadi ada apa aja di dalam nasi goreng itu gini-gini. Di yang tadi yang pertama, topik tentang nasi goreng, Anda diskusi dengan anak jenis nasi goreng apa aja. Kan ada nasi goreng putih, nasi goreng kuning, nasi goreng ala Itali, nasi goreng dapur mak saya, kan gitu ya, macam-macam dia. Nah, itu memahami topik apa itu nasi goreng. Kemudian di tahap kedua itu sambil itu Anda tanyakan apa saja bahan-bahan terkait nasi goreng, berarti target kita adalah kosakata anak. Kemudian indikator ketiga apa? Nah, setelah dari jadi bahan-bahannya nih. Oke, sekarang siapa yang tahu siapa yang pintar masak? Coba siapa yang bisa tahu tentang yang tahu langkah-langkah buat nasi goreng? Maka keluarlah produksi bahasa terkait dengan langkah-langkah pembuatan nasi goreng. Berarti indikator ketiga adalah siswa mampu menjelaskan langkah-langkah membuat gitu ya. Nah, 1 sampai 3 inilah tahap O dan Q. Observing and questioning. Ya kan? Itu kan dalam diskusi kita aja itu dengan mereka. Kalau misalnya yang ketiga ini yang kita masuk kepada experimenting. Kalau tadi Anda misalnya hanya diskusi saja, berarti dengan mendiskusi pun bisa terkait ini. Tapi kalau Anda punya teks di awal, Anda berikan teks yang ada dengan tentang nasi goreng itu, berarti 2 dan 3 itu kegiatan Anda apa? Coba lihat, nah ini ada teks nasi goreng, sudah dibagikan. Coba Anda baca. Apa saja bahan-bahannya? Nah, kan bisa saja modelnya begitu. Atau anak disuruh nonton dulu, kemudian diskusikan. Jadi tadi apa aja bahan-bahannya? Ini. Apapun yang Anda lakukan, tetap target kedua adalah apa? Kosakata terkait bahan. Apakah itu dengan diskusi, apakah dengan menonton, apakah dengan memberikan teks, sama aja. Nah, kemudian target ketiga dalam observing and questioning itu langkah-langkahnya. Kalau tadi dengan video, tadi apa langkah-langkahnya nak? Ngapain Bapak itu tadi? Oh, chef siapa yang namanya terkenal? Chef Juna ya. Kalau Anda videonya Chef Juna, tadi apa yang dilakukan Chef Juna? Gini. Nah, sambil itu Anda buatlah di papan tulis ya kan, langkah-langkah itu. Nah, setelah Anda tulis di papan tulis, baru ajak anak untuk membahas apa yang ada. Nah, coba nak, langkah pertamanya apa? Ini. Sudah dibaca langkahnya semua. Coba kita perhatikan. Kalimat yang dipakai untuk langkah-langkah ini bentuknya apa? Kata kerjanya seperti apa? Tensesnya seperti apa? Berarti tahap ini apa target kita? Siswa mampu di mana saya ngetiknya ini?
Oke. Siswa mampu, ada orang yang rinci dia langsung membuat mampu memahami, baru setelah itu mampu menggunakan. Boleh Anda jadikan dua. Tapi kalau saya langsung aja mampu menggunakan kalimat, ya udah dua-dua deh, memahami. Memahami kalimat dalam bentuk present tenses. Kan sambil kita bahas langkah-langkahnya tadi. Oke, itu tensesnya. Terus bentuk kalimatnya apa, nak? Kita tanyain anak-anak itu. Oh, ternyata berbentuk kalimat perintah, ya kan? Jadi, selain memahami present tense, anak mampu memahami kalimat dalam bentuk imperatif. Nah, begitu. Apalagi yang diperlukan? Yang belum ada? Adverb, ya kan? Adverb dan connecting word. Lagi, dibahas lagi di dalam langkah-langkah tadi. Nah, untuk langkah 1, langkah 2 itu apa kata-kata yang kita pakai supaya dia ini. Oh, ada selanjutnya, setelah itu namanya connected words. Berarti target selanjutnya apalagi yang diperlukan? Adverb. Apa saja adverb di dalamnya yang ada? Mungkin sekali, 2 kali, sering, atau apa, begitu kan? Masih kita membahas dari langkah-langkah itu. Nah, baru siswa mampu baru masuk. Sebenarnya di sini boleh Anda memahami dan menggunakan, ya. Dan menggunakan. Kalau ini kan dalam bahasa Inggris, ya, Anda harus ketiknya miring. Sebab, sebab RPP Anda dalam bentuk bahasa Indonesia. Apa ini kok baru pada masuk? Oke. Terakhir tadi apa? Memahami dan menggunakan adverb, ya. Adverb. Ya. Itu tentang materi. Kalau Anda mau lengkap membuatnya, siswa mampu memahami dan menggunakan connected words terkait pembuatan nasi goreng, terkait gitu ya pokoknya. Kalau mau lengkap boleh, saya lagi males aja. Oke, nah ini tahap apa ini namanya? Experimenting atau exploring, ya kan ini? Nah, itu udah kita memahami dari langkah-langkahnya itu tadi. Jadi membuat indikator ini sambil mikir ngajarnya. Apalagi? Nah, jangan lupa setelah ini, sebelum ini kan sudah di experimenting. Sebelum maju ke menalar, menerapkan, jangan lupa drill. Jadi apa?
Siswa mampu mengucapkan kalimat present tenses dan imperatif, kan itu tadi ya, imperatif dengan pengucapan yang benar dan lancar. Nah, di sini setelah tadi udah diskusi, sudah jadi kalimatnya di papan tulis, ajak anak, di drill anak, kalimat-kalimat yang yuk kita baca dulu yuk. Yang benar bacanya ya, begini, begini. Inilah tahap drill. Get it? Pengucapan yang benar kan pronunciation. Lancar itu apa? Kok lancar sih? Mati ya. Nah, lancar itu fluency. Nah, gitu. Jangan lupa, ini tahap penting. Nggak ada gunanya anak kerja sama otak aja dari tadi, nggak ada gunanya kalau nggak dilatihkan. Lupa mereka nanti. Apakah yang mau Anda latihkan itu? Kalau mau perkata juga Anda tambahkan di sini siswa mampu mengucapkan kosakata yang terkait dengan ini, pembuatan nasi goreng dengan benar dan lancar. Kalau mau ditambahkan boleh. Kalau sudah kalimat saja silakan gitu ya. Nah, baru masuk ke tahap menalar. Bagaimana tahap menalar? Kan tadi sudah dapat konsep semua ya kan? Nah, sekarang sudah berdiskusi dengan mereka, sudah dilatih ucapannya. Oke. Nah, terserah Anda. Anda mau menyuruh anak dengan membuat lagi atau mau menerapkan membuat ini menjadi how to do dan how to use. Terserah Anda. Kalau memang mau menerapkannya kepada how to do dan how to use, berarti di sini tambahkan sedikit lagi. Siswa mampu menerapkan langkah-langkah prosedur dalam how to make kepada how to use dan how to do. Nah, tambahkan di sini. Ini saya nggak tahu istilah bahasa di sekolah ya. Nanti kan tadi manual, kiat-kiat atau tips. Ini Anda pakaikan. Mungkin manual itu menggunakan ya. Tips itu mungkin membuat sesuatu mungkin ya. Itu terserah Anda bahasanya. Ini kan saya kan bahasa murni kepala saya aja. Saya nggak tahu istilah-istilah tertentu. Sebab saya lihat dari kompetensi dasarnya kan 3 itu berbentuk manual, kiat-kiat, tips. Itu kan how to do, how to make, dan how to use itu. Bagi saya yang gamblang aja yang jelas. Berarti dalam langkah 9 ini, nah terserah Anda. Mungkin di kelas nanti, oke ya tadi sudah kita buat sebuah langkah-langkah membuat nasi goreng. Nah sekarang, kalau membuat sesuatu, kita bisa juga langkah-langkah ini kita terapkan kepada menggunakan, misalnya menggunakan mesin cuci. Nah, coba, gimana coba? Kita selintas. Apa bedanya langkah-langkah dalam membuat sesuatu dengan menggunakan sesuatu? Anda jelaskan sebelum masuk ke nalar itu tadi. Di sini di tahap 9 ini Anda ada tahap 9 ini. Nah, setelah itu, nah sekarang Ibu bagi berkelompok ya, kan begitu. Kalau nggak mau Anda tugasnya mandiri, suruh mereka berkelompok. Atau kalau mau sendiri-sendiri, kalau siswanya nggak banyak, nggak apa-apa juga. Sebab nanti kan kesulitan Anda mengoreksi satu persatunya itu. Dosen akan harus tricky. Kalau malas ngoreksi satu-satu, suruh berkelompok kan gitu. Tapi kalau gurunya nggak malas, suruh sendiri-sendiri, nanti koreksi sendiri-sendiri. Nah, di sini
langkah-langkah yang sudah dipelajari dari prosedur membuat makanan kepada langkah-langkah melakukan atau ini. Nah, baru terakhir tahap communicating. Apa yang dilakukan di tahap communicating? Berarti sudah jadi teks siswa kan? Siswa mampu menghasilkan sebuah teks prosedur tentang membuat sesuatu, menggunakan sesuatu dan melakukan sesuatu. Nah, begitu. Ini indikator. Makanya saya bilang jangan nyontek dari mana-mana. Anda ciptakan sendiri indikator Anda. Apa guna indikator ini nanti? Dari indikator inilah Anda membuat soal. Tadi targetnya yang di awal apa? Topik. Berarti soalnya terkait topik yang membuat sesuatu. Kemudian apa lagi? Oh, kosakata, berarti nanti diuji kosakatanya. Kemudian langkah-langkah, berarti bagaimana langkah-langkah dalam prosedur itu tadi. Nah, apalagi yang diuji dalam terkait itu? Present tenses-nya, adverb-nya, apalagi? Apa yang tercermin semua di sini. Jangan menguji sesuatu yang di luar indikator Anda. Get it? Orang tadi nggak ada kalimat past tenses, lah kok tiba-tiba ujiannya tensesnya past tenses. Kan ngawur gurunya namanya. Indikator inilah yang memperlihatkan kemampuan seorang guru dalam merancang sebuah pembelajaran yang utuh. Dari indikator inilah langkah-langkah di kelas bisa teratur. Meskipun nanti tekniknya ketika di awal ini apakah pakai media atau teknik tertentu atau metode tertentu, kemudian ketika menerangkan Anda malas menerangkan, Anda putarkan pula video tentang menerangkan, terserah Anda. Atau Anda menggunakan teknik lain untuk menerangkan, terserah Anda. Nah, ketika research, kalau Anda tahapnya penelitian yang di kelas, disinilah misalnya Anda menggunakan media apa misalnya ya, media picture. Di mana Anda menerapkan media picture-nya? Jadi nggak dari awal sampai akhir picture aja, kan nggak begitu. Misalnya di tahap awal aja Anda pakai picture-nya. Atau di dalam tahap tengah tadi, experimenting atau exploring. Oke? Masih bengong aja ya. Belum kelihatan maknanya. Sampai langkah-langkah baru Anda akan paham ini. Apa yang saya maksud dengan semua ini. Oke. Apalagi yang ada di silabus sebelum kita sampai ke langkah-langkah. Tujuan pembelajaran ya. Ini bagi saya boleh ada, boleh tidak. Sebab udah jelas di atas itu. Apa tujuan pembelajarannya. Gitu ya. Terserah deh. Kemudian materi pembelajaran. Nah ini Anda kalau sudah buat cakar-cakaran tadi nggak pusing lagi materinya. Kan ini semua materinya. Tinggal mindahkan ke sana. Pindahkan ke sini. Tapi diubah dengan bagus ya. Mungkin ada masukkan contoh teksnya, atau ada teorinya, atau apa. Kan itu materinya. Kemudian setelah materi, apa lagi? Metode. Karena Anda pakai K13, yang jelas tentu pendekatannya scientific approach. Nah, baru metodenya apa, tekniknya apa. Yang jelas teknik pasti ada drill tadi kan. Apalagi tekniknya? Observasi misalnya, anak disuruh mengobservasi atau apa, berarti teknik observasi. Apalagi yang Anda ketahui tentang teknik-teknik mengajar yang Anda pakai di sini nanti. Oh, pakai game misalnya. Apalagi? Oh, ada teknik apa tadi? Yang kalau nggak salah
observasi. Ada sih saya dengar teknik itu, observasi dan praktek. Observing and practicing kan ada itu. Atau Anda mau karena nanti melatihnya ada ini pakai TPR misalnya. Nah, kalau metodenya mungkin apa metode dari scientific approach itu? Metode apa itu namanya yang langsung pengalaman langsung itu apa? Ya, kok saya lupa sih. Ada namanya. Terserah Anda. Kalau nggak ada metodenya kosongkan. Kalau hanya langsung kepada teknik silakan, gitu ya. Ini terserah Anda. Nggak perlu pula Anda jabarkan nanti di indikator atau di langkah-langkah pembelajaran ini. Kemudian metode, kemudian media pembelajaran. Apa saja medianya yang Anda pakai? Mungkin ada picture, yang jelas papan tulis, ya kan? Tulis, spidol, apalagi media aplikasi apa kalau Anda mengajarnya online atau apa, tulis semua media yang digunakan. Sumber pembelajaran, apa aja sumber pembelajaran, terserah Anda. Kalau saya emang nggak lengkap nggak apa-apa. Nah baru yang terakhir, ini yang paling akan membuat Anda mumet. Langkah-langkah pembelajaran yang saya mau Anda buatnya seperti ini. Saya paksa dulu Anda seperti ini. Mau nggak mau ya. Aktivitas guru siswa. 3 kolom begini. Apa yang Anda lakukan? Nah, mengajar itu kan ada tiga poin ya. Ingat kemarin opening, closing, teaching dan closing. Jadi opening itu apa istilahnya? Kegiatan pembuka. Nah, apa saja kegiatan pembuka? Pertama tentu salam. Nah, dalam salam ini apa yang guru lakukan? Yang jelas pasti guru memberikan atau mengucapkan salam kepada siswa. Jangan gurunya mengucapkan salam, anaknya diam aja. Siswa menjawab salam dari guru. Oke. Apalagi nih? Setelah salam apa biasanya? Doa ya. Doa. Nah ini style Anda gimana? Anda yang ngajak mereka berdoa atau guru menyuruh ketua kelas memimpin berdoa gitu. Kan style Anda apalah. Misalnya guru menyuruh ketua kelas memimpin doa. Tapi kalau guru berdoa bersama siswa bisa saja. Apalagi setelah doa, kalau mau juga absen silahkan. Apa kehadirannya? Mungkin guru bertanya, guru menanyakan kepada siswa tentang siapa yang tidak hadir. Siswa
atau menyampaikan atau menjawab. Menyampaikan tentang kehadiran mereka, bisa aja begitu, terserah kalimatnya nanti. Nah, ada lagi enggak di sini selain kehadiran? Mungkin kalau di tengah-tengah menanyakan kegiatan minggu lalu bisa jadi kan ya. Tapi kalau enggak ya langsung kepada kegiatan inti. Nah, disinilah mulainya. Kalau dengan saya, karena kita orang bahasa, langsung aja mengobservasi dan menanya. Sekalian aja. Nah, apa saja kegiatannya? Nah, inilah hasil dari renungan kamu tadi dalam membuat indikator. Tadi mulainya Anda dengan apa? Setelah salam, setelah ini, Anda nanya, guru menanyakan kepada siswa tentang apa yang mereka makan untuk sarapan pagi. Jelas kan? Di sini siswanya apa? Aduh. Siswa merespon, menjawab pertanyaan guru tentang sarapan mereka. Nah, terus apa lagi setelah itu tadi? Bagaimana Anda memancing mereka kepada nasi goreng tadi? Nah, itu terserah Anda. Jadi, buat langkahnya di sini. Mungkin kalau Anda guru, setelah ini kan diskusi nih sebenarnya panjang ceritanya yang langkah satu ini tadi kan. Nah, setelah ini langkah Anda apa? Apakah berdiskusi atau menayangkan video atau memberikan teks